Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evinda Widya Cahyaningrum, NIM 170411100093, ingin menjelaskan mengenai tugas yang diberikan dan aplikasinya. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang soket programming yang diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi chat yang memiliki fungsi atau kemampuan untuk melakukan hubungan secara multiple client. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu soket. Soket programming adalah sebuah metode di mana akan terbuatnya sebuah jalan, terowongan, atau jalan. Secara analogi, itu membuat sebuah terowongan atau jalan dari sebuah komputer ke komputer lain, di mana akan terjadi arus bolak-balik. Di web programming ini nanti pengimplementasian soketnya, di mana sebuah klien mengirimkan data ke server dan server mengirimkan data ke klien secara bolak-balik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saat klien mengirimkan data ke server, akan terbentuklah jalan dari masing-masing klien ke server yang mana ada identifier berupa ID soket. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya implementasikan kepada aplikasi yang sudah saya buat, yang nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsi mana saja yang menggunakan soket programming. Pertama, kita jalankan dulu softwarenya. Jadi aplikasi saya itu berada pada driver ini. Ya, mungkin saya jelaskan lagi kalau aplikasi yang saya buat ini bergerak di base Node.js atau didasari dengan Node.js, yang mana ada bantuan dari beberapa library, diantaranya adalah Express. Jadi Express ini tempat server saya berjalan. Lalu ada PGS, yaitu engine view-nya sebagai mesin untuk menampilkan HTML-nya. Lalu ada untuk menjalankan soket programmingnya. Lalu yang terakhir ada NodeMoon. Ini adalah library dari Node.js yang memudahkan kita dalam mendevelopment aplikasi web kita secara karena di saat kita melakukan perubahan servernya, akan melakukan resetting sendiri, itu sangat-sangat membutuhkan kita. Jadi kita mulai. Yang pertama, NodeMoon yang berjalan pada file index. Jadi kita akan mendengar pada port 4000 dan kita langsung menuju sana ke localhost 4000. Oke, ini adalah aplikasi yang sudah saya buat bernama Evinda Messenger. Jadi aplikasi ini nanti akan bisa melakukan kegiatan chat seperti halnya aplikasi-aplikasi yang sudah kita miliki di ponsel-ponsel kita selama ini. Namun chatnya ini akan berbentuk layaknya seperti grup, yang mana anggota grupnya adalah semua klien yang terhubung kepada localhost 4000 ini atau servernya. Kita mulai sebagai pembeda antara klien satu dan lainnya. Saya sediakan adalah inputan username agar bisa membedakan klien satu dan lainnya. Saya tuliskan nama saya. Oke, ini adalah layar tampilannya. Biar ada teman chatnya, saya buka satu lagi sebagai klien untuk mengakses. Beda browser, beda klien localhost 4000. Kita buat jadi Aldi. Jadi soket programmingnya adalah seperti ini. Saat
Aldi melakukan chat di aplikasi ini, dia melakukan pengiriman data, yaitu halo Aldi, untuk mengirim data halo. Maka secara real time, tanpa adanya loading data atau loading page seperti halnya web lainnya, akan tergenerate. Chat yang saya kirim ke server tadi lalu akan bisa dibaca oleh klien lainnya. Begitupun dengan Evin, jika melakukan pembalasan di kolom chat ini, halo Aldi, saya kirim, maka klien yang bernama Evinda akan mengirimkan chat pada Aldi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada saat Aldi melakukan pengiriman pesan atau request halo pada server akan mengembalikan data yang dikirim oleh Aldi ke dua belah pihak secara langsung. Misalkan di sini adalah Evinda. Maka halo yang dikirimkan oleh Aldi akan masuk di Aldi dan di Evinda. Jadi seperti itulah cara kerjanya secara logika. Jadi pada server diinisialisasi di saat klien melakukan connection dengan server atau soket, maka akan didapatkan soket ID-nya. Jadi tadi di saat awal Evinda atau Aldi melakukan request, maka akan didapatkan soket ID untuk masing-masing dari Evinda dan Renaldi. Bisa dilihat pada window lognya, terdapat user login Evinda dengan soket ID seperti ini, dan Aldi soket ID-nya seperti ini. Yang mana ID-ID tersebut adalah ID-ID yang unik yang bisa dijadikan alamat untuk klien-klien yang terhubung pada server. Lalu di sini ada soket on broadcast, yang mana adalah baris code untuk pengiriman pesan oleh klien. Jadi klien akan mengirimkan flag yang sama, yaitu broadcast, di mana flag broadcast tadi akan membawa data yang dikirim oleh klien. Untuk isi data akan saya jelaskan pada code sisi klien. Di sini terdapat io.socket.emit yang artinya di situ akan dilakukan pengiriman data kepada semua klien yang terhubung kepada klien. Jadi di saat satu klien melakukan pengiriman data menuju server, maka server akan mengirimkan kembali kepada semua klien yang terhubung ke server termasuk sendernya. Sekarang kita akan berjalan kepada sisi klien side. Di logic client side berada di function ini send message. Pada function send message kita ambil dulu value message yang akan dikirim. Di sini saya simpan di sebuah inputan ID MSG. Di sini saya gunakan jQuery. Di sini saya sediakan juga variabel now yang menyimpan tanggal pada hari ini untuk mengirimkan data tanggal kapankah data chat itu dikirim. Lalu user ini adalah siapakah yang mengirim data ini. Jadi di saat klien melakukan login di awal, maka akan tersimpan username-nya yang akan dikirim ke file chat.js ini untuk code pada sisi klien, dan ini untuk mengirimnya. Dan di sini ada untuk membacanya, terdapat socket.onBroadcast. Nah, maaf saya kembali lagi ke atas. Di sini terdapat socket.emit dengan flag broadcast dengan parameter tambahan sebuah objeknya berisi message, user, dan date. Seperti yang tadi pada
server side, di sini ada flag dengan nama broadcast, yang mana di sini terdapat fungsi emit yang akan di saat klien mengirimkan data pada server, maka server akan mengembalikan data ke semua klien yang terhubung pada server. Kembali pada sisi klien, terdapat objek soket. Objek soket ini sudah diinisialisasi di atas, di mana berisikan kelas I/O. Kelas I/O ini juga merupakan kelas dari soket yang berada pada sisi klien, yang mana script socket.io ini bisa diimport pada header atau bagian bawah body dari HTML seperti layaknya mengimport JS pada umumnya. Di situ terdapat parameter HTTP localhost 4000, itu adalah tempat di mana server kita berjalan. Di server saya sendiri pada localhost 4000. Kembali lagi ke socket.emit dengan flag broadcast. Di sana terdapat data yang dikirim berupa objek dengan data MSG adalah isi inputan user itu sendiri, dan date, kapan pesan itu dikirim. Lanjut ke sini, di sini saat klien mendengar terdapat data yang diterima, di mana datanya isinya sama dengan data yang dikirim, yaitu data.msg, data.user, dan data.date. Pada saat penerimaan data, semua datanya saya simak pada sebuah list yang bernama chat broadcast. Setelah itu baru saya tulis pada file HTML-nya dengan bantuan library dari jQuery yang sangat memudahkan. Pertama, saya pilih dulu kontainer dari chatnya, lalu .html-nya atau isi dari kontainernya tadi akan diisi dengan isi dari semua list dari chat broadcast yang akan menghasilkan baris-baris HTML. Baris HTML ini saya dapatkan dari mana? Kalau bisa dilihat di sini ada fungsi add chat dengan parameter data yang diterima. Nah, dari fungsi add chat yang saya tuliskan, tag-tag HTML yang saya selipkan variabel parameternya tadi. Maka dari itu list chat broadcast akan berisikan string-string yang berisikan tag-tag HTML. Dan semua proses itu terjadi secara real time tanpa loading dan tidak ada loading page seperti web pada biasanya. Kembali lagi ke sini. Di sini terdapat 2 klien. Kita tambahkan lagi 1 klien karena dia baru masuk, maka dia tidak dapat mengetahui atau membaca apa yang sudah dicat oleh Aldi dan Evinda tadi. Misal buat lagi namanya Rio. Start chat. Nah, ini chatnya kosong. Jadi karena dia baru masuk, karena Evinda dan Aldi sudah masuk duluan. Ketika Rio chat halo, maka si Aldi dan si Alvin tetap menerima chat dari Rio. Begitu juga ketika Evinda atau Aldi memberikan chat, maka chat akan masuk pada masing-masing klien, yaitu pada Evinda, Aldi, dan Rio. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.